prinsip hukum itu kan, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Dia kan menuduh, tidak memenuhi syarat kan, Bapak harus membuktikan. Nah seharusnya yang minta keadilan itu adalah Gibran, yang dianggap korban oleh Bapak. Nah kalau misalnya gini, keadilannya itu adalah Bapak yang harus ganti rugi ke Gibran, karena Bapak sudah mencederai nama baiknya, seolah-olah ijazahnya nggak sah nggak. Bukan dibalik Pak, Gibran yang harus memenuhi tuntutan Bapak. Anda mendalilkan itu palsu, itu ijazahnya nggak ini, katanya cacat apa, Gibran yang akan nuntut. Nah sekarang gini, begitu Bapak gagal membuktikan tuntutan Bapak, Gibran bisa menggugat balik Bapak. Itu yang bisa di jalan tengah, itu poinnya. Dan Anda siap ketika resiko hukum itu sudah saya siapkan. Oke. Tapi Anda siap gini, ketika nanti saya Ada gugatan balik, nggak apa-apa. seperti Roy Suryo yang digugat oleh Jokowi hari ini. Nggak apa-apa, monggo. Saya udah siap itu, Bu. Karena hukum itu begitu. Ya, Oke, dan Anda sudah udah tahu siap. ya, itu yang fair. Intinya kami hari ini menemukan fakta terus terang bahwa ini adalah keajaiban dunia ke-9. Karena 8 sudah. 8 udah ya? 8 kan punya ayahnya. Oh iya. Ini ke-9. Karena tadi pengakuan dari Pak Eko Santo, kasus seperti ini, kasus ada penyetaraan dari UTS yang kemudian disetarakan jadi ijazah setara SMK, baru ini di tangannya Pak Eko Susanto. Tapi beliau memang belum menjamin apakah dulu di zaman Pak Sutanto itu pernah ada. Tapi kronologinya memang ruwet. Karena apa? Karena dari riwayat pendidikannya ini, ya, katanya Gibran itu memang ada katanya, ya, tapi kami belum ditunjukkan buktinya. Baru dikatakan ada dari OPSS Orchid Park Secondary School itu adalah raport kelas 10 dan kelas 11. Itu aja raport, ya, fotokopi raportnya. Tahunnya pun berbeda dengan ini. Tahunnya salah semua. Michael nanti jelaskan tahunnya. Salah semua tahunnya. Jadi ini pun berubah lagi datanya. Dan kemudian ijazah ini atau bukan surat penyetaraan ini memang harusnya bunyinya surat keputusan. Tapi katanya ya waktu itu karena kepentingan sudah ada ijazah S1. Jadi ini tuh dibuat hanya untuk sekedar syarat. Gitu. Karena S1-nya sudah ada dan menariknya mereka bilang yang S1 di luar tanggung jawab kami. Karena yang satu adalah punyanya Dikti, gitu. Jadi lain. Jadi intinya apa? Kita tetap kejar terus. Itu ya. Kami belum puas. Gitu. Tapi bagaimana bisa kita berterima kasih kepada Pak Menteri ya yang sudah kemudian dengan gercep ya membuka ini dari Bandung, beliau kemudian menginstruksikan matur nuwun Pak Profesor Ahmad Mukti ya Abdul Mukti ya dan juga jajarannya. Tapi tentu saja demi kejujuran dan kejelasan pendidikan anak-anak Indonesia ini harus lebih detailnya Bang Rizwan sampaikan tadi apa yang ada di dalam. Jadi pemirsa, Tengah. Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Yang ada adalah ini keajaiban dunia yang ke-9. Makanya saya bilang kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau ke sana? Nggak bisa. Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ya, kalau ini benar setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini di kementerian ini? Sepanjang sepengetahuan Pak Eko, ya setahun menjabat nggak ada. Nanti dicarikan minggu depan katanya kalau ada. Makanya saya bilang jangan diada-adakan. Ya, jangan lembaga atau kementerian dasar dan menengah ini seperti laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti. Ya. Karena kalau mereka ada-adakan kita cari orang itu nanti. Ya, kalau nggak ada berarti ini lembaga manipulasi. Makanya saya setengah mengancam jangan diada-adakan. Ya, kalau memang ada orang yang mengajukan hal seperti ini, ada bilang ada. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Gitu. Kalau nggak ada berarti ini khusus untuk Gibran, untuk jadi wali kota Solo 2020 karena dibuat 2019. Terus dipakailah ini untuk 2024 wakil presiden. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden. Ya, minggu depan mudah-mudahan kita ketemu lagi di sini untuk membuktikan bahwa memang tidak ada kasus seperti ini sebelumnya. Ya ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Coba orang lain, anak-anak kalian semua rakyat ngajukan kursus bimbel universitas misalnya Sydney segala macam lah di luar sana, Insearch Foundation Program atau Bridging atau Academic Pathway. Coba ajukan ke SMK di sini. Pasti ditolak. Memangnya siapa lu? Pasti ditanyakan, mana ijazah SMA-mu di luar negeri?
Nggak ada, ya nggak bisa. Tetapi ini bisa. Kalau untuk Gibran semua bisa. Kalau untuk keluarga Jokowi semua bisa. Memangnya Kementerian Dasar dan Menengah ini punyanya nenek moyangnya Jokowi. Kita semua yang bayar pajak orang ini. Makanya saya bilang tadi di dalam, udahlah kalian berhenti untuk berbohong. Jujurlah. Karena ini sebenarnya untuk anak-anak kalian juga. Kalau ada sistem meritokrasi yang jelas di Indonesia ini, maka siapapun, latar belakang apapun, bapaknya siapapun bisa jadi presiden maupun wakil presiden. Jujur itu lebih baik. Ya, minggu depan kita tantang. Kalau memang ada data histori sebelumnya pernah ada seperti ini, buktikan. Jangan ada-adakan, apalagi dibuat manusia makhluk tuyul nanti atas nama apa gitu kan. Kita cari nanti nggak ada dia. Hati-hati. Ya, sekarang banyak teriakan Nepal-Nepal dari rakyat. Jangan sampai kementerian ini menjadi korban penepalan. Ya kan? Takut sama rakyat. Jangan pendidikan maupun outcomes-nya, learning outcomes-nya itu harus ditunjukkan kepada kita. Apa sih dasarnya menerbitkan ini? Gitu. Kalau nggak ada, ya Pak Abdul Muti. Kalau nggak ada Pak Menteri, dasar penerbitan surat keterangan ini, yang seharusnya surat keputusan ini Pak. Apa dasar Kemendikdasmen saat itu, Dirjen Dikdasmen saat itu menerbitkan ini? Ada kajiannya? Kalau ada, buktikan. Kalau nggak ada, jujur, tarik ini. Kalau ini sudah ditarik, maka proses pemakjulan Gibran itu sangat gampang. Ya, karena ini syarat utama. Gitu. Makanya Gibran, ya rakyat sudah semakin tahu, mundur aja lah. Daripada pejabat-pejabat di sini harus menipu, harus berbohong demi Anda, demi keluarga Anda. Terlalu banyak institusi negara harus berbohong demi keluargamu. Terlalu banyak. Ya, institusi negara menjadi institusi termul. Menjawab ini aja bertele-tele. Ini loh, jutaan anak-anak kita yang harusnya lebih layak daripada Gibran. Tetapi orang yang nggak jelas ijazah SMA-nya seperti ini yang harus menjadi wakil presiden. Terlaluan. Mana meritokrasi di Indonesia ini? Ya, hanya dengan bantuan bapaknya, bansos 500 triliun tiap tahun. Terpilih akhirnya itu si Gibran itu. Ya. Jadi intinya Gibran tuh nggak punya ijazah SMA atau SMK. Cuma modal surat keterangan ini jadi wapres. Modal keterangan ini jadi wapres. Wapres. Ini wapres. Modal ini surat keterangan. Ini. Ah. Oke. Kameranya goyang. Ya, jadi kita tunggu kabar minggu depan. Pak Rosuryo sudah punya nomor teleponnya Pak Eko, Dr. Eko Susanto. Ya, janganlah ini. Kalau bisa kita selesaikan secara seminar ilmiah. Kita undang guru-guru besar bidang ilmu pendidikan. Ya. Dia tadi tertarik. Apakah dasar penerbitan surat keterangan ini? Termasuk Bu Melani, Buten Sorki, ya. Buten Sorki. Kalau bisa tolong Pak Abdul Muti, ya, diselenggarakan seminar ilmiah semacam itu. Karena Pak, ya, kesalahan ini tidak harus ada di pundak Anda. Ya. Kalau memang salah, cabut aja. Betul. Gitu, beres. Jadi langsung diproses ke DPR untuk pemakzulan Gibran. Jauh ini kalau